Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Mandohairia dengan NIM 2207019 dari Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi Garut. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan laporan skripsi saya yang berjudul Analisis Pola Popularitas Produk dan Tren Penjualan pada UMKM e-commerce menggunakan exploratory data analysis sebagai pendukung data driven decision making. Baik, untuk alur pembahasan pada penelitian ini yaitu ada 8. Yang pertama latar belakang penelitian, kemudian fokus penelitian, kemudian metodologi yang digunakan yaitu CRISP-DM, dan business understanding juga data understanding, kemudian data preparation, kemudian modeling dan evaluation, kemudian deployment dan pembahasan hasil, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Latar belakang penelitian, perkembangan e-commerce mendorong pelaku UMKM merekam data transaksi secara detail, mulai dari produk, jumlah penjualan, hingga waktu pembelian, yang berpotensi besar dijadikan dasar data-driven decision making. Lalu, kondisi ini turut dialami oleh Civic Unikita Persada yang memiliki brand yang bernama Xiaomi. Total penjualannya itu mencapai 63.390 pieces selama Desember 2025 hingga Mei 2026 dengan rata-rata 110.565 pieces per bulan dengan tren naik 134%. Namun, data tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengidentifikasi pola popularitas produk dan juga tren penjualan secara periodik. Visualisasi yang informatif, lalu insight sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Kondisi yang dialami saat ini yaitu pola popularitas produk Xiaomi belum teridentifikasi secara sistematis sehingga menentukan produk unggulan masih mengandalkan intuisi. Kemudian tren penjualan periodik yaitu ada harian, mingguan, dan juga bulanan, serta pengaruh momentum waktu yaitu payday, tanggal kembar, dan juga hari libur itu belum dianalisis. Kemudian data transaksi yang tersedia belum divisualisasikan secara informatif dan mudah dipahami. Lalu yang terakhir, belum adanya insight berbasis data mendukung pengambilan keputusan bisnis atau data driven decision making. Lalu kebutuhan bisnisnya itu, yang pertama dibutuhkan analisis pola popularitas produk sebagai dasar penentuan produk unggulan dan pengelolaan stok. Kemudian dibutuhkannya analisis tren penjualan periodik dengan mempertimbangkan momentum waktu penjualan. Kemudian dibutuhkannya visualisasi data yang informatif dan mudah dipahami untuk mendukung interpretasi hasil analisis. Dan yang terakhir dibutuhkannya insight berbasis data yang actionable sebagai data driven decision making. Pendekatan pada penelitian ini yaitu menerapkan exploratory data analysis atau EDA dalam kerangka CRISP-DM terhadap 207.580 baris data bersih transaksi Xiaomi periode Desember 2025 hingga Mei 2026. Lalu di sini juga ada fokus penelitian, yaitu rumusan masalah ada 4, yaitu bagaimana pola popularitas produk Xiaomi berdasarkan data penjualan pada platform e-commerce Civic Unikita Persada. Kemudian tujuan penelitiannya menganalisis pola popularitas produk berdasarkan data penjualan pada UMKM e-commerce. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana tren penjualan Xiaomi secara periodik atau harian, mingguan, dan bulanan itu menggunakan pendekatan EDA. Nah, tujuan penelitiannya menganalisis tren penjualan produk dalam periode waktu tertentu menggunakan pendekatan EDA. Kemudian yang ketiga, bagaimana menghasilkan visualisasi data yang informatif untuk pola dan tren penjualan. Untuk tujuan penelitiannya yaitu menghasilkan visualisasi data yang informatif dan mudah dipahami untuk menggambarkan pola dan tren penjualan. Dan yang terakhir ada bagaimana insight berbasis data yang dihasilkan sebagai pendukung driven decision making. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu menghasilkan insight yang berbasis data driven decision making pada UMKM e-commerce. Lalu di sini ada metodologi yang digunakan saya yaitu menggunakan CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Di sini ada kerangka penelitiannya yaitu yang dimulai di sini ada 6 ya, ada identifikasi awal, kemudian business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan juga deployment. Jadi kalau di luar CRISP-DM itu ada identifikasi awal dulu. Yang pertama itu tuh dari studi literatur, kemudian rumusan sehingga menghasilkan rumusan masalah.
Kemudian lalu masuk ke metodenya, yaitu dimulai dari business understanding. Business understanding ini sesudah menghasilkan rumusan masalah, lalu di sini kegiatannya ada pola popularitas produk, tren penjualan secara periodik, kemudian kebutuhan visualisasi data, dan juga insight pendukung kelanjutan bisnis. Kemudian sesudah itu ada data understanding. Data understanding itu ada dataset hasil pengumpulan, data-data hasil pengumpulan yang tadi dari Desember 2025 hingga Mei 2026. Kemudian ada data preparation, yaitu ada data pembersihan dan juga hasil edanya, kemudian atribut waktu dan juga sumber datanya. Lalu sesudah itu ada modeling. Modeling itu pola popularitas produk dan juga tren penjualan. Kemudian yang terakhir ada evaluation yang menghasilkan insight transaksi. Kemudian jika ya benar atau berhasil, maka dilanjutkan deployment. Jika tidak, balik lagi kepada business understanding. Jika ya, maka dilanjutkan kepada deployment, yaitu visualisasi data yang atau di sini saya membuat dashboard. Kemudian selesai. Pendekatan sistematis 6 tahap untuk memastikan proses exploratory data analysis dilakukan secara terstruktur dan selaras dengan kebutuhan bisnis IP Unikita Persada. Kemudian yang pertama di sini ada business understanding, menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi tujuan analitik. Objek utamanya memahami konteks bisnis CV Unikita Persada secara mendalam sebelum data diolah, sekaligus menerjemahkannya menjadi tujuan analitik yang terstruktur melalui 4 aktivitas. Di sini ada 4 aktivitas dalam business understanding, yaitu identifikasi masalah bisnis, yaitu menentukan produk unggulan, dan pengelolaan stok masih mengandalkan intuisi, bukan pola data aktual, sehingga beresiko kelebihan ataupun kekurangan stok. Kemudian yang kedua ada analisis kebutuhan stakeholder, yaitu manajemen butuh data produk paling diminati, serta pola waktu penjualan sebagai dasar perencanaan produk dan promosi. Kemudian yang ketiga ada identifikasi proses bisnis, yaitu transaksi tercatat otomatis lewat platform e-commerce, namun data mentahnya itu masih memuat transaksi belum lunas, atau ada retur ataupun ada non-produk, ya seperti bubble wrap, itu tidak termasuk pada kategori produk Xiaomi. Kemudian yang keempat ini ada perumusan tujuan analitik, yaitu menempatkan 4 tujuan analitik, yaitu pola popularitas produk dan juga tren penjualan yang menggunakan EDA, kemudian visualisasi data dan insight data driven decision makingnya. Lalu di sini yang kedua ada data understanding, skala data dan permasalahan datanya. Di sini ada 214.496 baris data transaksi mentah yang dimiliki oleh Xiaomi di Desember 2025 hingga Mei 2026. Kemudian ada 64 atribut kolom pada dataset mentah hasil ekspor sistem e-commerce. Kemudian permasalahan format datanya itu yang baris data transaksi mentah itu atribut tanggal transaksi masih bertipe teks, perlu dikonversi ke date time ya. Kemudian kolom kota atau provinsi itu 99,95%, sehingga tidak dapat digunakan kosong, yaitu sehingga tidak dapat digunakan dalam analisis. Kemudian yang 64 kolom atribut itu permasalahan kategori produknya, kategori produk bawaan kosong 78,83% dan bersifat administratif akuntansi, bukan varian produk. Kemudian varian produk yaitu ada 3, light, reguler, dan juga pouch, itu perlu dieksekusi dari mana produk dari nama produk pada tahap berikutnya. Kemudian yang ketiga ini ada data preparation, dari data mentah menuju data set bersih siap analisis. Di sini ada 3, data preparation, data pre-processing, mengembangkan data transaksi penjualan Xiaomi periode Desember 2025 sampai Mei 2026. Kemudian pembersihan bertahap, hapus yang dihapusnya itu 398 duplikat murninya, 5.006 baris belum lunas atau retur, dan 1.512 baris item non produk atau kemasan merchandise gratis. Kemudian ekstraksi atribut varian produk dari nama produk, yaitu reguler, light, dan pouch. Kemudian yang kedua ada data time series, konversi atribut tanggal transaksi ke tipe date time. Kemudian rekayasa atribut waktu, hari, minggu, bulan, serta indikator momentum, payday, tanggal kembar, hari libur nasional. Dan yang ketiga ada split dataset. Dataset bersih berjumlah 207.580 baris disusun menjadi beberapa subset analisis per varian 70 SKU, yaitu ada 4 varian. Kemudian per periode waktu, harian, mingguan, bulanan, per indikator momentum yang terakhir siap digunakan pada tahap modeling. Ketika itu semua sudah, di sini saya melakukan tahap modeling, yaitu menggunakan exploratory data analysis, yaitu pola popularitas produk dan juga tren penjualan.
Agregasi dan data visualisasi bar chart, pie chart, line chart ditetapkan pada 207.580 baris data transaksi untuk mengidentifikasi produk terlaris dan tren penjualan produk. Kemudian varian light itu ada 48,1% penjualan, kalau reguler itu ada 37% penjualan, dan yang pouch itu paling sedikit, di sini ada 14,9 penjualan. Kemudian bundling 3 cup light ini tercatat sebagai produk terlaris, itu ada 31.177 pieces terjual selama periode penelitian. Dan yang ke tahap kelima yaitu evaluation, yaitu interpretasi hasil terhadap tujuan analitik. Di sini ada tren bulanan, yaitu yang tadi ya ada payday, hari normal, hari libur, dan juga tanggal kembar. Nah, interpretasinya itu penjualan turun di titik terendah pada bulan April 2026, yaitu 35.342 pieces, lalu naik signifikan pada Mei 2026, yaitu 52.317 pieces, sehingga perlu ditelaah lebih lanjut oleh manajemen. Kemudian momentum waktu, di sini momentum tanggal kembar tertinggi, yaitu interpretasinya itu rata-rata penjualan tanggal kembar itu ada 2.099 pieces per hari, melampaui dari hari libur. Kalau hari libur itu 1.787 dan hari normal itu 1.693, bahkan payday itu ada 1.397 pieces per harinya. Kemudian jawaban 4 rumusan masalah itu menjawab ini tuh jawaban 4 rumusan masalahnya. Kemudian yang terakhir ada deployment. Deployment itu di sini dashboard analisis popularitas produk dan tren penjualan Xiaomi. Implementasi visual, hasil analisis diimplementasikan dalam dashboard interaktif berbasis Streamlit. Saya menggunakan Streamlit yang otomatis untuk memuat ulang data preparation setiap ada data transaksi baru. Komponen dashboardnya itu panel filter, rentang tanggal, varian produk, dan kategori hari normal, payday, tanggal kembar, atau hari libur. Kemudian ada 4 KPI card, yaitu total pieces terjual, total transaksi produk, total transaksi, kemudian produk terlaris, rata-rata penjualan harian secara real time. Kemudian ada 4 tab analisis, yaitu popularitas produk dan penjualan, hasil EDA, dan data driven decision making. Untuk manfaat bisnisnya itu dashboard memungkinkan manajemen CV Kunikita Persada memantau kinerja penjualan secara mandiri dan berkelanjutan tanpa keahlian teknis. Kemudian di sini ada pembahasan hasil dan implikasi bisnis. Dari hasil analisis menuju implikasi praktis bagi UMKM, jawaban atas rumusan masalah itu telah menemukan temuan utama penelitian itu ada keempat rumusan masalah, menjawab melalui 8 visualisasi analisis dan dashboard interaktif. Dengan temuan utamanya itu varian light mendominasi 48,1% penjualan. Kemudian di tanggal kembar itu penjualan tertinggi, yaitu ada 2.099 pieces per harinya. Kemudian April 2026 ini penjualan terendah, yaitu ada 35.342 pieces. Kemudian di sini juga ada ringkasan temuan utamanya yang visualisasinya gitu ya. Kemudian di sini implikasi praktis, nilai bagi manajemen Kunikita Persada itu dashboard mendukung pengambilan keputusan berbasis data terkait prioritas produk dan stok varian light, fokus promosi pada momentum tanggal kembar, kemudian serta evaluasi lanjutan atas penurunan penjualan April 2026. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian, pola popularitas produk varian light terbukti paling diminati ya, dengan bundling 3 cup cheese light. Kemudian tren penjualan bersifat fluktuatif dengan momentum tanggal kembar sebagai pendorong harian lebih kuat dibanding periode payday. Kemudian yang terakhirnya itu ada implementasi dashboard. Hasil analisis divisualisasikan melalui dashboard interaktif yang menggunakan Streamlit sebagai instrumen pendukung data driven decision making CV Kunikita Persada. Kemudian di sini ada sarannya bagi perusahaan, manfaatkan dashboard sebagai laporan pemantau rutin, prioritaskan promosi pada momentum tanggal kembar dan juga persediaan stok pada light. Kemudian bagi penelitian selanjutnya, perluas rentang waktu data, tambahkan atribut lain yaitu biaya promosi atau ulasan pelanggan, kemudian uji regenerasi pada UMKM e-commerce lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.